Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan filsafat bangsa Yunani. Perkenalkan, nama saya Debbie Agustin dan dua rekan saya adalah Aan Maulidatul Mufidah dan Diah Risma Aulia. Menjelaskan tentang Thales 625 sampai 545 sebelum Masehi. Riwayat hidupnya adalah dalam tradisi Yunani terdapat beberapa berita mengenai 7 orang kebijaksana yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Masehi. Biarpun nama-nama dalam berita-berita itu tidak selalu sama, namun semua daftar menyebutkan nama Thales dari Miletos. Cara pemikirannya, Thales tidak menuliskan pikiran-pikirannya atau sekurang-kurangnya tentang itu. Tidak ada kesaksian apapun. Aristoteles adalah sumber utama untuk pengetahuan kita mengenai ajaran Thales. Anaximandros tahun 610 sampai 640 sebelum Masehi. Riwayat hidup. Anaximandros disebut murid Thales. Ia hidup kira-kira antara tahun 610 dan 640 sebelum Masehi. Pemikirannya, Anaximandros yang mencari prinsip terakhir yang dapat memberikan pengertian mengenai kejadian-kejadian dalam alam semesta. Tetapi, ia tidak memilih salah satu anasir yang bisa diamati panca indera. Pemikirannya lebih stabil. Menurut dia, prinsip terakhir itu ialah to a priori, yaitu yang tak terbatas. Anaximenes tahun 538 sampai 480 sebelum Masehi. Riwayat hidup. Tentang tahun kelahirannya kita hanya mengetahui bahwa ia lebih muda daripada Anaximandros. Ia menulis suatu buku dari itu, sebagaimana juga pada Anaximandros cuma satu fragmen disimpan. Pemikirannya, menurut Anaximenes, prinsip yang merupakan asal-usul segala sesuatu adalah udara. Pythagoras 580 sampai 500 sebelum Masehi. Riwayat hidupnya adalah Pythagoras lahir di Pulau Samosir yang termasuk daerah Ionia. Tahun kelahirannya tidak diketahui dalam tradisi Yunani. Diceritakan bahwa ia banyak berpergian atau antara lain ke Mesir. Tetapi tentang itu tidak ada kepastian apapun. Kira-kira pada tahun 530 ia berpindah ke kota keraton ke Italia Selatan menurut kesaksian Aristoxenos, seorang murid di Aristoteles. Sebabnya karena ia tidak setuju dengan pemerintahnya Tyrannos Polycrates. Pemikirannya adalah tarekat Pythagoras. Tarekat yang didirikan Pythagoras bersifat religius, bukan politik. Bagaimana pernah diperkirakan mereka menghormati dewa Apollo. Pythagoras dijunjung tinggi dalam kalangan mereka. Ajaran tentang jiwa. Kesaksian yang tertua tentang Pythagoras berasal dari Xenophanes, juga seorang filsuf pra-Sokrates dan kawan sewaktu dengan Pythagoras dalam 4 baris saja. Ia menceritakan bahwa satu Pythagoras mendengarkan seekor anjing mendengking karena dipukul dan ia menyuruh supaya pukulan itu dihentikan sebab katanya dalam dagingnya itu ia mana lagi suara seorang sahabat yang telah meninggal. Ajaran tentang bilangan-bilangan suatu penemuan dalam bidang musik yang menjadi batu sendiri untuk seluruh pandangan Yunani. Pythagoras agaknya berasal dari Pythagoras sendiri. Demikian juga seluruh dunia merupakan suatu harmoni yang mendamaikan hal-hal yang berlawanan. Xenophanes tahun 570 sampai 480 sebelum Masehi. Riwayat hidup. Xenophanes lahir di Kolopon di Asia Kecil dalam suatu fragmen puisi yang masih tersimpan ia menceritakan sendiri bahwa 670 tahun berselang, pada usia 25 tahun, ia meninggalkan kota asalnya dan mulai mengembara di seluruh negeri Yunani. Pemikirannya, 1. Acara tentang agama. Nama Xenophanes menjadi masyhur karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Yunani, dialah yang
menyinyalir konflik yang sedang berlangsung antara permintaan filsafat dan tanggapan-tanggapan mitologi dan tradisional. 2. Kosmologi. Ajaran Xenophanes tentang kosmos tidak begitu penting. Beberapa pendapat bersifat agak primitif dan tidak merupakan kemajuan jika dibandingkan dengan kosmologi sebelumnya. Herakleitos tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi. Riwayat hidup: Herakleitos hidup di Efesos di Asia Kecil sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ia adalah kawan sewaktu Pythagoras dan Xenophanes, namun dia lebih muda usianya daripada mereka. Herakleitos sendiri lebih tua usianya daripada Parmenides sebab ia dikritik oleh filsuf dari Elea itu. Herakleitos menulis suatu buku. Buku sendiri sudah hilang, tetapi 130 fragmen disimpan lagi. Semua fragmen ini tidak lain daripada amsal-amsal pendek yang seringkali tidak jelas artinya. Sudah diandaikan bahwa seluruh bukunya terdiri dari amsal-amsal serupa itu. Tidak mustahil bahwa dengan menggunakan gaya bahasa ini, Herakleitos mau meniru oraklai atau sabda dewata yang diberikan di kota Delphoi, tempat sejarah untuk seluruh Hellas. Kalau begitu, apa yang dikatakan Herakleitos mengenai orakel dapat diterapkan juga pada filsafatnya sendiri. Pemikirannya, sebagai inti pemikiran Herakleitos, boleh ditunjukkan keyakinannya bahwa setiap benda terdiri dari hal-hal yang sering berlawanan, dan bahwa hal-hal yang berlawanan itu tetap mempunyai kesatuan. Indes 540 sampai 475 sebelum Masehi. Riwayat hidupnya: permainan tenis lahir di kota Va di Italia sekitar tahun 515. Tahun ini dapat ditentukan atas kesaksian pelaku yang menceritakan bahwa Parmenides pada usia 65 tahun bersama dengan muridnya Zeno berkunjung ke Athena, di mana ia bercakap-cakap dengan Sokrates yang masih muda pada waktu itu. Pemikiran Parmenides adalah kebalikan dari pemikiran Herakles. Bagi gerak atas realitas seluruhnya bukanlah suatu yang lain daripada gerak dan perubahan. Bagi Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin. Menurut dia, realitas merupakan seluruh yang bersatu, tidak bergerak ataupun berubah. Zeno tahun 490 sebelum Masehi. Riwayat hidup: Zeno lahir di sekitar tahun 490 sebelum Masehi. Ia adalah murid setia Parmenides. Sebagai gurunya, ia pun mempunyai peranan dalam politik kota Elea. Pemikirannya: Aristoteles mengatakan bahwa Zeno menemukan dialektika. Istilah dialektika itu termasuk kata yang mendapat berbagai arti sepanjang sejarah filsafat. Aristoteles memaksudkan dengannya suatu cabang logika yang mempelajari perihal argumentasi yang bertitik tolak dari suatu hipotesis atau penggadaian. Empedokles tahun 492 sampai 432 sebelum Masehi. Riwayat hidup: Empedokles lahir di Akragas di Pulau Sisilia pada awal abad ke-5 termasuk golongan bangsawan. Banyak legenda diceritakan mengenai hidupnya, seperti halnya juga dengan Pythagoras, sehingga seringkali kita tidak mampu menentukan kebenaran histori. Pemikirannya: ajaran mengenai keempat anasir, ajaran mengenai cinta dan benci, ajaran mengenai pengenalan. Anaxagoras 499 sampai 420 sebelum Masehi. Riwayat hidupnya: Anaxagoras lahir di kota Clazomenae di Ionia sekitar tahun 500. Iva meninggalkan kota asalnya supaya menetap di Athena, dan ada kesaksian bahwa ia hidup di situ selama 30 tahun. Pemikirannya: ajaran mengenai benih-benih. Tidak gampang menguraikan ajaran Anaxagoras. Ahli-ahli modern tidak sepakat mengenai detail-detailnya yang
pasti ialah bahwa Anaxagoras juga menolak manusia yang dianut Parmenides. Ajaran mengenai Inus. Ketika mempelajari pandangan Empedokles, kita sudah mendengar bahwa filsafat itu menerima dua prinsip, cinta dan benci, yang menyebabkan perubahan-perubahan pada keempat anasir. Demokritos tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Riwayat hidup. Demokritos lahir di kota Abdira di pesisir Trake, Yunani Utara. Ia hidup kira-kira dari tahun 460 sampai 370. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Pemikirannya, ajaran Demokritos tentang manusia meneruskan prinsip-prinsip atomisme yang diuraikan di atas. Jiwa juga terdiri dari atom-atom, yaitu atom-atom bundar yang tidak mengait atom-atom lain dan dengan gampang masuk antara semua atom lain. Atas dasar atomisme, Demokritos menyodorkan suatu teori tentang pengenalan indrawi. Tiap-tiap benda mengeluarkan gambaran-gambaran kecil yang terdiri dari atom-atom dan berbentuk sama seperti benda itu. Demokritos ini memang harus dianggap sebagai materialis. Dengan sengaja mereka menyamakan realitas seluruhnya dengan unsur-unsur materi saja. Tidak ada tempat lagi untuk sesuatu yang tidak bersifat material. Dari cap itu, atomisme boleh dianggap sebagai prototipe bagi semua sistem materialis dan mekanistis yang akan timbul dalam sejarah filsafat nanti.